Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Dari bacaan tadi, kita bisa melihat seakan-akan Yesus membanding-bandingkan siapa memberi lebih banyak, uang besar atau uang kecil. Ternyata uang kecil. Bagaimana uang kecil bisa menjadi banyak? Sebab orang kaya memberikan dari kelebihan mereka. Jadi berikan angka yang cukup tinggi juga sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang dia miliki. Sebaliknya, janda miskin itu, ia memberikan hanya 2 peser. Tapi itu dari seluruh nafkah hidupnya. Bahkan ia sendiri kekurangan. Artinya, hari itu bisa saja dia tidak makan karena tidak punya uang lagi. Dia tidak punya tabungan. Dia sendiri kurang. Dan Yesus memuji janda miskin ini. Apakah kita juga perlu berlaku seperti itu? Memberikan seluruh uang kita, termasuk tabungan kita, sampai kita kekurangan juga, baru dipuji Tuhan. Kita tidak perlu mencari pujian Tuhan seperti itu. Kalau pujian Tuhan bisa dicari dengan memberi kepada Tuhan, itu namanya transaksi. Kalau kita bisa mendapatkan bantuan Tuhan karena kita sudah memberi, saya pikir banyak orang kaya sudah memberikan dengan banyak. Ternyata tidak itu. Terutama orang Katolik. Orang Katolik tidak percaya memberi berapa lalu akan kembali berapa kali lipat. Tidak percaya. Lihat saja kolekta yang diberikan di gereja. Kadang-kadang saya merasa lucu, kadang-kadang juga merasa apa yang dibuat orang itu sia-sia. Tidak sedikit umat yang suka hitung-hitungan dengan gereja. Merasa sudah berjasa untuk gereja, lalu ketika kolekte, beri sedikit saja. Toh saya sudah banyak berjasa untuk gereja, dibandingkan dengan orang-orang lain. Kalau begitu engkau sedang bertransaksi dengan Tuhan. Ada orang yang memberikan uang yang sudah nilainya kecil, makin diperkecil lagi dengan dilipat-lipat sampai kecil. Atau mungkin digenggam sampai hancur. Tim kolektor sering menemukan itu. Sudah angkanya kecil, dilipat jadi burung lagi. Kalau burung yang besar tidak apa-apa, burungnya kecil sekali. Jadi untuk menguraikan burung itu perlu ketelitian. Kalau tidak teliti, sobeklah uang kecil itu. Saya sering berpikir, mengapa harus dibuat seperti itu? Apakah dia seniman origami? Kalau memang kau seniman origami, lipatlah pakai kertas, jangan pakai uang. Apakah dia minder dengan uang yang diberikan hanya sedikit saja, maka dia genggam, dia remas-remas jadi kecil seperti itu? Pertanyaannya, apakah Tuhan memang melihat nilai yang kau berikan? Kan tidak. Tuhan melihat kesungguhan hati. Apakah engkau sungguh-sungguh memberi? Dan lebih baik lagi, engkau memberi sampai merasa kekurangan. Itu bagus. Dalam suatu perusahaan kita bisa melihat mana pekerja yang sikapnya baik, mana yang sikapnya buruk. Yang sikapnya buruk, yang bermental miskin, itu pasti mencari-cari kesempatan untuk bermalas-malasan. Mencari-cari kapan bisa cuti. Kapan cuti bisa diperpanjang. Kan di Indonesia ini ada cuti bersama, libur kejepit, dan sebagainya.
banyak sekali liburnya. Tapi pegawai yang bersikap baik tidak akan seperti itu. Libur ya libur, tidak dicari-cari. Kalaupun bekerja lebih dari waktu yang ditentukan, dia tidak akan merasa rugi, karena tujuan dia lembur adalah untuk memajukan perusahaan, untuk memberikan kinerja yang lebih dari orang lain. Seorang pegawai yang benar tidak perlu mencari muka pada tuannya atau main kucing-kucingan. Ketika tuannya ada, dia bekerja. Ketika tuan tidak ada, dia bermalas-malasan. Proses dalam bekerja bisa saja dicurangi. Tetapi hasil dari kerja itu, itulah yang sebenarnya dinilai oleh majikan. Jadi ada pegawai yang mungkin tidak perlu mencari muka, tidak perlu selalu menyenangkan tuannya, tidak selalu taat pada tuannya. Tetapi apa yang dia hasilkan jauh melebihi orang-orang yang mungkin nampaknya taat pada tuannya, nampaknya rajin bekerja ketika tuannya ada. Kita semua diberi tugas yang berbeda-beda oleh Tuhan kita. Maka bantuan dari Tuhan juga berbeda-beda. Tapi kalau hanya mengharapkan Tuhan membantu, kita sendiri kurang berusaha, saya pikir tidak akan mencapai hasil yang maksimal pula. Mari kita tetap bersemangat dalam tugas dan pekerjaan kita. Entah itu menyenangkan kita atau tidak. Asal di hadapan Tuhan kita terhitung sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan lewat pelaksanaan tugas kita. Karena apa yang menyenangkan hidup kita pada saat sekarang ini, belum tentu menyenangkan kita pada saat akhir hidup kita. Tetapi apa yang mungkin saat ini membuat kita susah, asal kita lakukan itu untuk mempertanggungjawabkan tugas dari Tuhan, maka kelak kita akan diterima sebagai hamba yang berkenan kepada Tuhan, hamba yang dipuji, setia, dan pantas masuk ke rumah tuannya. Semoga masa Advent ini membuat kita lebih banyak merefleksikan kehidupan kita dan juga menjadi berkat bagi sesama. Amin.